Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Samsuri yang telah mengampu mata kuliah usul fikih di prodi HPI 2A. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM C07219004, mahasiswa ngulang dari prodi ilmu hukum yang sekarang di kelas HPI 2A yang diampu oleh Bapak Samsuri. Di sini saya akan menjawab tugas UAS usul fikih, di mana di situ ada 3 pertanyaan. Baik, langsung saja. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari ketiga soal tersebut. Soal yang pertama, seringkali orang melakukan liburan ke tempat saat libur. Kita juga sering menggunakan fasilitas umum berbayar, contohnya toilet atau pemandian umum yang berbayar dengan harga 2.000, mandi 1.000 ataupun wudhu 2.000. Di sini menguraikan pendekatan ijtihad apakah dengan memakai kias ataupun menentukan dengan metode ijtihad lainnya. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana status hukum penggunaan fasilitas berbayar menggunakan teori ijtihad. Nah, tugas saya di sini menjadi hakim dari perselisihan tersebut. Bukan hanya sebatas hakim sebagai hitam di atas putih, namun dengan secara metode ijtihad seperti kias ataupun yang lainnya. Dan soal yang ketiga, kalau Anda belajar tentang maslahah, ada namanya maslahah mulghah. Nah, di sini menguraikan kenapa maslahah mulghah masih disebut maslahah padahal sudah mulghah, dan berikan contoh-contohnya. Pertanyaan yang kedua, soal yang kedua, ada seorang laki-laki berselisih karena memperebutkan satu orang perempuan. Laki-laki pertama pernah menikah secara siri dengan perempuan tersebut. Dalam satu perjalanan, laki-laki tersebut merantau ke luar negeri tanpa adanya suatu kabar ataupun nafkah lahir batin dari laki-laki tersebut, sehingga perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang kedua. Nah, dalam perjalanan hidupnya tersebut, laki-laki yang pertama datang dan melakukan suatu perselisihan dengan laki-laki yang kedua. Nah, baik, saat ini saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah saya uraikan ataupun saya jelaskan tadi tersebut. Yang pertama, tentang bagaimana status hukum penggunaan fasilitas berbayar menggunakan teori-teori ijtihad. Di sini saya akan mengambil teori maslahah mursalah tentang penggunaan fasilitas berbayar tersebut. Fasilitas berbayar menurut saya boleh-boleh saja, dikarenakan hal tersebut mengandung banyak manfaat kepada orang-orang sekitar ataupun orang-orang yang bepergian jauh. Di sini saya akan menggunakan teori maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu sendiri adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Dalam masalah tersebut boleh-boleh saja penggunaan tarif dalam penggunaan toilet berbayar ataupun fasilitas umum berbayar, dikarenakan untuk menghindarkan keburukan tersebut, semisal toilet-toilet tersebut tidak terawat, mungkin dengan penggunaan tarif-tarif berbayar tersebut, toilet-toilet atau fasilitas umum tersebut
menjadi terawat dan memberikan kenyamanan pada kita ataupun ke semua orang. Banyak fasilitas-fasilitas berbayar seperti toilet yang ada di pom bensin ataupun yang ada di tempat-tempat hiburan, dan semua fasilitas berbayar tersebut banyak manfaatnya kepada semua orang. Dan pada hakikatnya air tersebut adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai oleh semua orang. Namun dalam hal tersebut, dalam segi pembangunan ataupun segi kebersihan, mereka itu hanya membayar jasa kebersihan dalam tujuan untuk memberikan kenyamanan untuk kita semua. Soal yang kedua, di sini saya akan menjawab. Di sini saya sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan yang sudah dijelaskan pada soal di atas. Di sini saya akan menggunakan dua teori. Yang pertama, hakim sebagai hitam di atas putih. Yang kedua, hakim sebagai metode ijtihad qiyas. Yang pertama, hakim sebagai hitam di atas putih. Menurut saya akan membela si wanita tersebut dikarenakan tidak adanya nafkah dari pernikahan pertama atau laki-laki pertama. Tidak ada nafkah lahir batin tersebut bisa menggugat cerai atau menceraikan suami yang pertama dan melakukan pernikahan yang kedua, dan itu pun tanpa suatu adanya kabar dari laki-laki yang pertama. Dan sebagai hakim yang kedua, saya menggunakan metode ijtihad qiyas, di mana pernikahan dari yang kedua tersebut meskipun dilakukan secara KUA dan resmi secara negara, hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama, karena meskipun si wanita tersebut tidak mendapatkan nafkah dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki yang pertama, namun hal tersebut masih berstatus sebagai istri dari laki-laki yang pertama, dan itu pun sah meskipun melakukannya dengan kawin siri. Secara agama itu sah seperti hal kawin secara resmi di KUA. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 3. Pertanyaannya bahwa maslahah mulghah, kenapa masih disebut maslahah padahal sudah mulghah, dan berikan contoh-contohnya. Maslahah ada beberapa macam. Untuk melihat masalah secara komprehensif dan proporsional, maka para ahli usul fikih membagi ke dalam 4 macam. Yang pertama dari segi prioritas penggunaannya, kedua dari segi cakupan, yang ketiga dari segi berubah atau tidaknya, dan keempat tinjauan dari segi keberadaan maslahah menurut syarak. Yang pertama dilihat dari segi prioritas penggunaannya. Maslahah dibagi menjadi 3 macam. Ada maslahah ad-dururiyah, yang kedua ada maslahah al-hajiyah, yang ketiga ada maslahah al-tahsiniyah. Dan ada maslahah dari segi kandungannya, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama maslahah al-ammah, yang kedua maslahah al-qashr. Dan maslahah dari segi berubah atau tidaknya, yang pertama ada maslahah as-sabi'ah, yang kedua ada maslahah al-mughariyah. Dan dari segi keberadaannya, maslahah itu ada yang pertama maslahah al-mu'tabarah, yang kedua ada maslahah al-mulghah. Di sini saya akan menjelaskan tentang maslahah al-mulghah, karena pertanyaan di atas disuruh menjelaskan tentang maslahah al-mulghah dan berikan contohnya. Baik, saya akan memberikan penjelasan tentang maslahah al-mulghah itu sendiri, yaitu suatu kemaslahatan yang ditolak oleh syarat karena bertentangan dengan ketentuan syarat, atau dengan kata lain maslahah yang dibatalkan oleh dalil syariat atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudaratnya. Masalah seperti ini dianggap mulghah ataupun tidak terpakai oleh syariat. Misalnya syarat
menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di hari-hari bulan puasa akan mendapatkan suatu sanksi ataupun denda, semisal memerdekakan budak ataupun berpuasa selama 2 bulan berturut-turut yang melakukan seksual dengan istrinya di siang hari. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara, dan hukumnya itu batal. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan para ulama disebut dengan maslah al-mulghah, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dan contoh yang kedua, di sini ada contoh yang lain. Dalam suatu peristiwa tetapi masalah itu dibatalkan oleh syariat karena di dalam peristiwa itu terdapat mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya, seperti di dalam minuman khamr itu terdapat mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya, seperti di dalam minuman khamr itu ada manfaat yang bisa memberikan suatu energi ataupun jiwa yang lebih kuat. Demikian juga dalam permainan judi yang memberikan suatu keuntungan finansial ataupun keuntungan uang bagi yang melakukan suatu perjudian. Dan dalam juga kasus penggunaan obat-obat terlarang ataupun narkoba, kebanyakan dijadikan sebuah obat untuk memberikan suatu rangsangan dalam proses operasi. Namun kedua macam pekerjaan itu merupakan larangan Allah. Masalah yang tergantung pada dua ayat tersebut adalah masalah mulghah, yakni masalah yang diabaikan dan dibatalkan oleh syariat. Lebih konkretnya, masalah mulghah seperti ini tidak dapat dijadikan konsideran ijtihad dalam merumuskan hukum syariat, dikarenakan syariat itu sendiri tidak memandangnya sebagai suatu masalah yang muktabarah. Misalnya minum arak ada manfaatnya, Al-Quran sendiri mengakuinya, akan tetapi sebagaimana pula yang diterangkan dalam Al-Quran bahwa manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan atau kemaslahatan yang diperolehnya. Baik, itu saja jawaban-jawaban yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa menjadi suatu keuntungan atau manfaat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Samsuri yang selaku pengampu dari Matkul Usul Fikih HPI 2A. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.